Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada profase. Profase adalah tahap pertama dari pembelahan sel baik dalam mitosis maupun meiosis. Tahap ini dimulai setelah interfase, di mana DNA telah direplikasikan ketika sel memasuki tahap ini. Pada awal profase, terdapat dua salinan identik dari setiap kromosom. Dalam sel, karena replikasi pada interfase, salinan ini disebut sebagai kromatid saudara dan terhubung oleh unsur DNA yang disebut sentromer. Beberapa peristiwa penting dalam profase antara lain adalah kondensasi kromosom, pemecahan nukleus, dan pembentukan spindel atau benang kromosom. Profase terbagi beberapa menjadi subfase, tergantung apakah ini profase dalam mitosis atau meiosis. Profase yang pertama dalam meiosis memiliki 5 fase: diploten, zigoten, pakiten, diploten, dan diagnesis. Profase 2 dalam meiosis sangat mirip dengan profase dalam mitosis, namun terjadi dengan jumlah kromosom haploid. Tahap profase merupakan tahap pertama dalam terpanjang dalam siklus sel, baik dalam mitosis maupun meiosis, di mana DNA mengalami perubahan menjadi kromosom yang terlihat. Yang kedua ada metafase. Metafase adalah salah satu fase dalam pembelahan sel, baik dalam mitosis maupun meiosis. Pada fase metafase, kromosom yang telah berkontraksi akan bergerak dan berjajar di tengah sel, membentuk lempeng metafase. Tahap ini merupakan tahap yang memerlukan energi terkecil dan waktu paling singkat dalam proses pembelahan sel. Posisi sentromer dari seluruh kromosom pada tahap ini membentuk formasi satu baris. Fase metafase ini terjadi setelah fase profase dan sebelum fase anafase. Pada fase metafase, kromosom akan bergerak ke bidang ekuator atau lempeng metafase. Tahapan metafase ini penting dalam proses pembelahan sel karena merupakan tahap persiapan sebelum terjadinya transkripsi kromatid pada fase anafase. Yang ketiga, anafase adalah tahapan pembelahan sel mitosis di mana kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Pada tahap ini, kromosom yang telah berada di lempeng metafase akan terbelah menjadi dua bagian dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Proses ini memastikan bahwa setiap sel anakan akan menerima satu salinan kromosom setelah pembelahan. Anafase terjadi setelah fase metafase dan sebelum fase telopase dalam siklus pembelahan sel. Tahap ini merupakan tahap yang penting dalam memastikan pembagian kromosom yang merata ke dalam sel anakan. Telopase awal adalah tahap awal dari telopase dalam pembelahan sel mitosis. Pada tahap ini, kromosom yang telah terpisah pada tahap anafase mulai bergerak ke arah kutub sel yang berlawanan. Selama telopase awal, membran inti baru mulai terbentuk di sekitar setiap set kromosom untuk memisahkan DNA inti dari sitoplasma. Kromosom mulai mengendur, membuatnya menyebar dan kurang padat. Selain itu, sel juga mengalami proses sitokinesis yang membagi sitoplasma sel induk menjadi dua sel anak. Telopase awal merupakan tahap penting dalam memastikan bahwa pembagian kromosom terjadi secara merata ke dalam sel anak. Tahap ini terjadi setelah tahap anafase dan sebelum tahap telopase akhir dalam siklus pembelahan sel. Tahap telopase, tahap terakhir dari proses mitosis adalah tahap telopase. Pada tahap ini, kromosom-kromosom yang sudah dibelah pada tahap anafase akan bergerak ke arah kutub sel yang berlawanan dan membentuk dua inti baru. Selain itu, pada tahap ini juga terjadi pembentukan membran inti atau nukleus yang memisahkan bahan genetik pada sel anak yang baru berbentuk. Proses mitosis pada sel somatik ini biasanya diikuti oleh proses sitokinesis atau pembelahan sitoplasma yang memisahkan sel menjadi dua sel anak yang identik. Proses ini terjadi pada tahap akhir dari proses mitosis dan biasanya terjadi secara bersamaan dengan tahap telopase. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.